Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan Adila, Zafran, dan Javier, Virus, Zidan, dan Gali akan mendokumentasikan kegiatan kami selama menjadi anggota kelompok dalam rangka TMCP. Daripada lama-lama, yuk simak videonya. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Nah, jadi di pagi hari ini kita bakal muter-muter dulu ya di sekitar desa Pulau Sari ini ya. Nah kebetulan ini kita juga sekalian mau jalan-jalan juga, ngelihat pemandangan nih yang bagus banget di sekitar desa Pulau Sari ini. This is the beautiful scenery of Chiang. Nah, juga kita bisa ngelihat sawah dengan banyak perkebunan ya. Di sini ada perkebunan cabai dan juga ada perkebunan tomat. Oh ya, satu lagi. Di sini tuh ada perkebunan bawang juga loh, guys. Oke, let's start dengan kegiatan kita di awal pagi hari ini. Yo, diawali dengan membantu kedua orang tua asuh kami ke kebun tomat. Nah, by the way, kebun tomatnya tuh tak jauh ya dari rumah. Dan ini kita sedang menuju kebun tomatnya. Ya ini kita melewati jalan yang becek ya, karena memang cuacanya itu sedang hujan terus ya dari kemarin. Oke, ini kita sudah sampai ya guys di kebunnya. Kebun tomatnya ini bagus banget pemandangannya ya. Bisa kita lihat tuh di sekeliling tuh. Masya Allah, keren banget ya. Yang bagus mana ya? Ya, jadi di kebun ini kita banyak petik sayur-sayuran ya. Salah satunya itu cabai merah dan cabai rawit. Nah, di sini tuh banyak banget ya pohon cabai merah sama cabai rawit. Ini mungkin kalau sekali panen itu bisa sampai 1 ton kalau misalnya kita metiknya dari ujung ke ujung ya. Ya, ini kita udah selesai ya metiknya karena memang waktunya sudah menunjukkan pukul 9. Karena setelah ini kita akan melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, ini adalah hasil perkebunan yang telah kita dapatkan selama berkebun di pagi hari. Kita dapat 3 kantong plastik full yang isinya itu sayur-sayuran dan juga buah yang tadi kami petik. Oke guys, jadi sekarang kita bakal balik ke rumah orang tua asuh ya. Kita bakal rehat, beberes, sama buat persiapan buat nanti bakti sosial. Ya, jadi bakti sosial ini kita bakal bantu-bantu membersihkan lingkungan yang ada di pedesaan ini. Ya, di sekitar jalan-jalannya itu kan suka ada banyak sampah, terus banyak rumput liar. Nah, ini kita bakal bersihkan semua itu sampai bersih. A few moments later. Oke guys, jadi seperti ini ya bakti sosialnya nih. Kita lagi nyapu-nyapuin lingkungan di sekitar jalan. Dan ini tuh kotor banget ini ya. Di sekitar jalan sini tuh banyak banget sampah. Nah maka dari itu kita akan bersihkan sampai bersih. Ya ini selama kita membersihkan sampah atau kotoran yang ada di sekitar jalan-jalan ini, kita juga bisa ngeliat view gunung nih. Nah gunungnya ini bagus banget ini gunungnya ya. Ini pasti pagi hari nih gunungnya. Mungkin kalau sore-sore nanti lebih bagus lagi kali kalau misalnya pengen lihat sunset di gunung ini. Nah guys, kita udah selesai nih ya buat bersihin lingkungan yang ada di sekitar desa Pulau Sari ini. Nah habis ini kita bakal balik lagi ya ke rumah orang tua asuh. Kita bakal beberes lagi, bersih-bersih. Nah habis ini tuh bakal ada kegiatan yang paling utama di dalam TMCP ini, yaitu kita bakal melihat kesenian apakah yang ada di desa ini. Nah, dalam proyek kesenian ini kita bakal dikasih tahu nih ya, ini tradisi yang dari dulu sampai sekarang masih ada nih guys. Ini adalah kesenian gembyung. Nah, gembyung ini tuh dia semacam kayak marawis begitu ya. Nah, ini juga nama-nama alatnya ini unik-unik banget ya. Ini kayak nama-nama yang ada di bahasa Arab ya. Ini kata tokoh terkemuka di desa Pulau Sari ini. Alat-alat musik ini itu merupakan media dalam menyebarkan agama Islamnya di sekitar Jawa Barat ini ya. Dia menyebarkan agama Islam itu melewati alat-alat musik ini itu. Dan
mari kita akan mendengarkan penjelasan materi mengenai kesenian alat musik gembyong selengkapnya oleh Bapak Cucu. Kita lihat yang pertama, ini ada namanya gong. Apa namanya ini? Gong. Gong. Gong ini gong kecil namanya ya. Terus yang kedua ada gong besar. Nah, jadi gong itu ada dua. Ada gong kecil, ada gong besar. Gitu ya. Gong to home. Go to home itu ya. Baik. Itu gong. Baik, gong. Gong kecil dan gong besar. Gong itu gung. Nanti ada bunyinya. Kita coba bunyinya. Kalau gong kecil bunyinya bagaimana? Deng, deng. Kalau gong besar seperti itu ya. Gong gung ya. Gung itu namanya agung, artinya orang yang pembesar. Mana orang yang pembesar? Yang ini ya. Ini orang yang pengecil. Oke guys, jadi itu ya penjelasan sementara dari Pak Cucu mengenai kesenian gembyong ya. Jelaskan juga itu jenis-jenis alatnya itu apa ya. Nah, kebetulan ini kita dapat kesempatan juga nih ya. Kita pengen wawancara langsung sama Bapak Cucunya nih. Yuk, simak videonya baik-baik. Oke, baik. Jadi ini sekarang saya sudah bersama Bapak Cucu ya. Jadi kita mau nanya-nanya sedikit nih masalah kearifan lokal mengenai kesenian ya Pak di daerah sini ya. Soalnya daerah sini kalau saya lihat itu sih masih banyak sih Pak tradisi yang sampai sekarang tuh masih dipertahankan. Atau bisa kita bilang begitu. Ya di sini ada sedikit pertanyaan nih Pak. Nih. Apa sih yang Bapak ketahui mengenai kesenian di daerah Subang? Ya. Ya, betul. Yang Bapak ketahui khususnya di Kampung Cijolang yang ada di Kabupaten Subang, yaitu di sini ada gembyong yang tadi sudah kita tampilkan bersama, juga ada sisingaan ya atau gotong sisingaan yang juga awal pembukaan itu ada gotong sisingaan yang di sana adalah anak-anak generasi kita itu di SDN Tegalega ada itu. Ya. Menurut Bapak kesenian apa sih yang dari dulu tuh hingga sekarang tuh masih dipertahankan di desa ini atau bisa kita bilang tuh masih belum terasimilasi. Iya betul, terasimilasi. Yang tadi sudah disebutkan bahwa kesenian tradisional yang tidak terkikis itu sisingaan, jaipongan dan gembyong yang masih berada atau masih lestari pada di Tatar Sunda ini. Kalau dari Bapak sendiri nih ya, bagaimana sih cara melestarikan ya kearifan lokal mengenai kesenian ya Pak di daerah sini ya? Soalnya daerah sini kalau saya lihat itu sih masih banyak sih Pak tradisi yang sampai sekarang tuh masih dipertahankan atau bisa kita bilang begitu. Ya di sini ada sedikit pertanyaan nih Pak. Nih. Apa sih yang Bapak ketahui mengenai kesenian di daerah Subang? Ya. Ya, betul. Yang Bapak ketahui khususnya di Kampung Cijolang yang ada di Kabupaten Subang, yaitu di sini ada gembyong yang tadi sudah kita tampilkan bersama, juga ada sisingaan ya atau gotong sisingaan yang juga awal pembukaan itu ada gotong sisingaan yang di sana adalah anak-anak generasi kita itu di SDN Tegalega ada itu. Ya. Menurut Bapak kesenian apa sih yang dari dulu tuh hingga sekarang tuh masih dipertahankan di desa ini atau bisa kita bilang tuh masih belum terasimilasi. Iya betul, terasimilasi. Yang tadi sudah disebutkan bahwa kesenian tradisional yang tidak terkikis itu sisingaan, jaipongan dan gembyong yang masih berada atau masih lestari pada di Tatar Sunda ini. Kalau dari Bapak sendiri nih ya, bagaimana sih cara melestarikan ya tradisi kesenian yang ada di daerah setempat supaya tidak terasimilasi oleh kesenian dan budaya luar gitu? Salah satu cara untuk melestarikan tradisional yang dari warisan leluhur itu, kita bersosialisasi, memperkenalkan kepada para generasi
karena mereka lah punggang atau pundak-pundak daripada warisan budaya ini. Jadi diperkenalkan dan mereka dididik, dilatih untuk dapat memahami tentang pentingnya memelihara atau menjaga kelestarian budaya tradisional khususnya Gemyung. Jadi dilatih di sebuah sanggar yang namanya adalah Sanggar Tono Tagen namanya, seperti itu. Jadi tadi dilihat kan ada anak-anak tuh yang antusias untuk mengikuti daripada apa itu namanya tradisional atau seni Gemyung tersebut. Itu diantaranya mendidik dan melatih para generasi dan memberikan apa namanya penguatan-penguatan tentang arti penting sebuah tradisi. Kalau tantangannya gimana sih Pak? Kalau misalnya dalam kita melestarikan budaya yang ada di daerah sini tuh, tantangannya tuh kayak gimana sih Pak? Tantangan yang kita ketahui bersama yaitu tentang tantangan modernisasi, yang tentunya seperti alat media-media, gadget ya atau yang lainnya, itulah yang mempengaruhi mereka untuk artinya merasa bahwa asing gitu. Jadi itulah, jadi mereka itu tertidur dalam elektro atau media gadget seperti itu, sehingga mereka lupa akan kesenian tradisi yang harus dijaga atau harus dilestarikan seperti itu. Jadi yang kedua adalah karena tidak ada semangat untuk memberikan rasa semangat kepada anaknya, orang tuanya itu yang tidak mensupport atau tidak memberikan dukungan seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa dengan adanya tradisional ini merasa kampungan atau gimana gitu. Jadi tidak keren seperti itu. Padahal kan itu aset sebuah negara dan untuk bisa dijual ke yang lainnya, ke negara yang lain. Nah itu menjadi keunikan dan itu seperti itu, ikon tersendiri dan menjadi harga yang mahal buat sebuah area atau kabupaten seperti itu jika pariwisata itu masuk ke sana seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, tradisi sisingan itu kayak tradisi apa sih Pak? Selain yang tadi udah dicontohin gitu kan, tadi kan ada tradisi itu ya. Generasi, karena mereka lah punggang atau pundak-pundak daripada warisan budaya ini. Jadi diperkenalkan dan mereka dididik, dilatih untuk dapat memahami tentang pentingnya memelihara atau menjaga kelestarian budaya tradisional khususnya Gemyung. Jadi dilatih di sebuah sanggar yang namanya adalah Sanggar Tono Tagen namanya, seperti itu. Jadi tadi dilihat kan ada anak-anak tuh yang antusias untuk mengikuti daripada tradisional atau seni Gemyung tersebut. Itu diantaranya mendidik dan melatih para generasi dan memberikan penguatan-penguatan tentang arti penting sebuah tradisi. Kalau tantangannya gimana sih Pak? Kalau misalnya dalam kita melestarikan budaya yang ada di daerah sini tuh, tantangannya tuh kayak gimana sih Pak? Tantangan yang kita ketahui bersama yaitu tentang tantangan modernisasi, yang tentunya seperti alat media-media, gadget ya atau yang lainnya, itulah yang mempengaruhi mereka untuk artinya merasa bahwa asing gitu. Jadi itulah, jadi mereka itu tertidur dalam elektro atau media gadget seperti itu, sehingga mereka lupa akan kesenian tradisi yang harus dijaga atau harus dilestarikan seperti itu. Jadi yang kedua adalah karena tidak ada semangat untuk memberikan rasa semangat kepada anaknya, orang tuanya itu yang tidak mensupport atau tidak memberikan dukungan seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa dengan adanya tradisional ini merasa kampungan atau gimana gitu. Jadi tidak keren seperti itu. Padahal kan itu aset sebuah negara dan untuk bisa dijual ke yang lainnya, ke negara yang lain. Nah itu menjadi keunikan dan itu seperti itu, ikon tersendiri dan menjadi harga yang mahal buat sebuah area atau kabupaten seperti itu jika pariwisata itu masuk ke sana seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, tradisi sisingan itu kayak tradisi apa sih Pak? Selain yang tadi udah dicontohin gitu kan, tadi kan ada tradisi itu ya, kayak gembyong ya. Nah sekarang tuh ada sisingan tuh, yang kemarin itu ditampilin di desa ini.
Nah itu tradisi itu kayak gimana aja sih Pak itu teknisnya gitu? Baik. Itu bukan hanya sebagai alat hiburan saja seperti pembukaan kan bisa digelar dengan itu, dan itu bisa juga sebagai waktu khitan atau perkawinan kan, seperti itu ada kalau di sini. Waktu perkawinan suka ada, ditambah dengan hiburannya sisingaan. Kalau yang hitan itu khusus ya, kalau yang sudah dihitan potong itu maluannya, lalu dibahagiakan dengan menaiki sisingaan tersebut dan menjadi hiburan tersendiri di kampung halaman sampai saat ini seperti itu. Jadi supaya digelar di setiap sesi pernikahan, sesi hitanan ada, atau sesi pembukaan untuk tamu, seperti itu pagelarannya. Ya baik, terima kasih banyak ya Pak. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Ya, assalamualaikum. Oke guys, jadi seperti itu ya kegiatan kita pada hari kedua di TMCP di Desa Pulau Sari, Kecamatan Subang ya. Kurang lebih seperti itu ya, dari awal kita pagi sampai kita melakukan aktivitas kesenian dan kita juga mewawancarai tokoh terkemuka di desa ini. Oke, jadi abis ini kita bakal balik ke rumah orang tua asuh masing-masing. The next day. Oke guys, jadi ini sudah di akhir dari kegiatan. Jadi kita harus pamitan sama orang tua asuh ya guys. So, jadi kurang lebih seperti itu vlog dokumentasi kelompok 10. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all.